Di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita semua hari ini dan keluarga kita di rumah serta sanak saudara kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali setelah setahun kita nggak bertemu, ya. Semoga tahun baru ini akan lebih baik, ya, dari tahun yang lalu. Amin ya robbal alamin. Kemarin saya ucapkan begitu, ada yang bilang, Ustaz, ini kan yang nggak boleh kan kita, ya, dalam ajaran kita. Oleh karena itu, ya, kita berharap, ya, mudah-mudahan cita-cita kita di tahun yang lalu, doa kita semua di tahun ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen, ya, ziarah ke makam Nabi, ya, pengen umroh, pengen haji, insya Allah, ya. Kita punya musuh nggak? Hah? Musuh apa maksudnya? Banyak. Musuh apa? Orang punya nafsu, musuh nafsunya harus dilawan. Ya. Tahun baru ini mudah-mudahan, ya, bagi kita, ya, memang kita punya musuh, ya, nggak mungkin enggak, ya. Kalau nggak punya musuh, nggak ada ujian, ya. Di Quran surat berapa tuh? Musuh kita apa sih sebetulnya? Dan siapa? Setan. Hah? Setan. Nah, iblis, ya. Coba dibuka suratnya, ya. Surat Fatir. Fatir tuh surat 35. Kalau yang nggak punya musuh, Ayat berapa sih? ayatnya ayat 6. Fatir. Coba dibaca. Ayat 6. Qala lakum fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sya'ir. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Musuh kita ada dua, ya. Ada musuh yang memang harus, ya, kita lawan, ya. Dan ada musuh yang nggak boleh kita lawan, ya. Apa musuh yang boleh kita lawan? Hah? Yang boleh kita lawan apa? Setan yang boleh. Yang boleh kita lawan apa? Ini kan setiap hari ini kita hidup dengan musuh, selalu ada musuh. Kalau nggak tahu gimana, ya? Nah, ya. Jadi ada dua musuh, yang satu boleh kita lawan, yang satu nggak boleh. Ya. Yang boleh kita lawan yaitu musuh, ya, yang itu ada di dalam diri kita, hawa nafsu, ya, dan juga hawa nafsu yang ada di teman-teman kita. Cuma lawannya bukan dengan dia jahat, kita lawan dengan kejahatan, ya, tapi kita lawan dengan kebaikan. Ya. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Itu anjuran dari Allah, ya. Kalau kita punya musuh, teman kita nih nyebelin, ya, nyakitin, ngezolimin kita, ya, kita deketin, kita balas, ya, dengan kebaikan. Tuh. Kita doakan, ya,
Walaupun dia nggak minta didoakan, kita doakan, ya Allah berikan dia hidayah taufik. Ini doa yang mustajab ya. Orang yang nggak tahu kita doakan, dan kita doakannya ikhlas, tulus, karena itu saudara kita. Ya, kita nggak rela, nggak ingin ada satu saudara kita yang tergelincir di neraka. Ya. Tapi kalau musuh kita yang satu ini, iblis, syaitan, ini jangan kita lawan. Dia tuh makhluk yang luar biasa, nggak pernah putus asa, betul nggak? Ada nggak iblis putus asa? Enggak. Wah kecewa saya nih, godain jamaah darul. Enggak. Ya, semakin tinggi keimanan kita, wah dia semakin gencar. Makin pinter ya. Ya, semakin kita berbuat baik, dia semakin sungguh-sungguh. Makanya Allah perintahkan kita disuruh berlindung kepada Allah tuh, ya. Kalau musuh kita yang satu ini, kita disuruh berlindung, jangan dilawan, kita nggak akan sanggup. Ya, Nabi Adam aja tergoda, ya kan? Nah, makanya kita disuruh berlindung, ya. Bagaimana caranya kita berlindung? 16 An-Nahl ya, ayat 98 ya. Nah, surat 16 ayatnya 98. Ya, yang sudah ketemu silakan dibaca. 98 ya, suratnya 16. Nggak bisa nulis sendiri gitu ya, belum kalau saya ditulis pakai langsung ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qara'al Qur'ana fastajiz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa iza qara'tal Qur'an ya, fasta'iz billah ya, minasyaitonir rajim ya. Maka apabila ya qara'ta, kamu membaca Al-Qur'an, fasta'iz ya, maka hendaklah kamu mohon perlindungan ya, kamu mohon perlindungan ya, billah ya, kepada Allah, minasyaitonir rajim ya, dari godaan syaitan ya. Jadi kita diperintahkan ya untuk berlindung ya, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah ya terhadap musuh kita ini ya. Musuh kita ya, yaitu syaitan ya. Syaitan ini dia jago ya dalam menggoda manusia ya. Masing-masing kita nih ya, iblisnya beda-beda ya. Makanya iblis itu nggak pernah putus asa ya, sebelum kita tergelincir, sebelum kita mengikuti langkah-langkahnya ya. Kalau baca Quran apa ngantuk ya? Nah, itu Ngantuk sama kayak gini, udah gitu baru baca. nah, itu ya. Makanya kita, kenapa kita digoda? Karena kita berbuat baik. Setan bingung ya. Nah, ketika kita berbuat jahat ya, ketika kita melakukan kemusyrikan, digoda nggak? Nggak digoda ya. Terus saya terus. Abdullah bin Abbas ya, ketika ada orang yang sedang melakukan kemusyrikan sambil menangis ya, orang melakukan kemusyrikan sambil menangis ya, iblis nggak goda. Kenapa iblis nggak goda? Ya,
Orang sedang melakukan kemusyrikan ya, sambil sedih, sambil nangis gitu. Kenapa iblis nggak goda? Kata Abdullah bin Abbas ya, ibarat ada pencuri ya mau masuk ke dalam rumah, rumah itu kosong, atau pencuri masuk ke rumah, rumah itu gubuk reot ya. Kira-kira yang mau diambil apanya? Hah? Nggak ada. Orang musyrik itu udah nggak ada yang bisa diganggu karena udah rusak akidahnya. Yang mau digoda apanya? Imannya udah nggak ada. Maka kenapa tadi kata ibu kita baca Quran ngantuk? Itu godaan. Ya, semakin kita lawan ya, kita berwudu ya, terus digoda terus. Makanya diperintahkan apa? Fasta'iz billah, minta perlindungan kepada Allah. Apa maksudnya tuh? Minta perlindungan kepada Allah. Karena musuh kita ini ya, iblis itu dia jago luar biasa ya, menyerang manusia ya, dan tidak berbelas kasihan ya. Iblis nggak pernah kasihan kepada manusia ya. Kasihannya dan dia masuk neraka, ada nggak begitu iblis? Ada. Emang sudah tugas dia menjerumuskan, mengajak ya untuk ya anak cucunya Adam ini temenin dia di neraka ya. Maka dia nggak ada belas kasihan ya kepada manusia ya. Kita nggak bisa ya melawan dia ya. Memang tidak diperintahkan ya oleh Allah lawan iblis, enggak ya. Allah suruhnya apa? Fasta'iz billah, berlindung ya. Atau kita deketin aja nih Pak Ustadz, gimana iblis, sampai tahu dapat hidayah. Nah, bisa nggak gitu? Ya enggak ya, iblis nggak akan dapat hidayah sejak zaman Adam ya. Dia tuh sampai akhir memang sudah ditetapkan ya oleh Allah finnar. Makanya dia nggak mau di neraka ya sendiri, dia akan goda anak cucunya Adam ya. Diizinkan nggak oleh Allah? Diizinkan ya. Makanya iblis legal ya, dia punya SIM ya, surat izin menggoda. Kalau manusia Ya, iya, silahkan ya. Tapi kamu nggak bisa goda hamba-hambaku yang mukhlas. tapi ada Ustaz yang kayaknya iblisnya apa? Setan apa iblis itu yang Islam gitu. Jin apa gitu? Jin. Berarti dia nanti bisa masuk surga kalau kayak gitu. Iya. Bedanya apa? Beda jin sama iblis, setan gitu. Jadi ngomong ya, tapi dia juga ngoda. Jin, iblis, setan ya. Nah inilah ya, makanya kita nggak usah mikirin iblis ya, kita nih ya, agar kita terhindar ya. Itu musuh kita tuh setan, iblis ya, yang memang tugasnya menggoda ya. Dia nggak mungkin menggoda kalau kita sudah ya, keluar dari Islam. Kalau kita udah keluar dari Islam, yang mau digoda apanya? Nggak ada. Selama iman kita masih ya ada di dalam ya diri kita ini, iblis terus menggoda. Ya, maka kita dianjurkan ya untuk minta perlindungan ya. Karena iblis dengan gencar menggoda ya ketika kita sedang beribadah. Jadi yang digoda iblis itu cuma orang-orang yang beriman gitu. Iya. Berarti kalau di luar itu seperti orang kafir, seperti Ya, tetap digoda. Di luar Islam itu nggak digoda itu. Dia Ya, kan yang digoda tuh namanya digoda tuh akan digelincirkan keimanannya kepada Allah, kebaikannya. Iblis nggak senang melihat manusia tuh berbuat baik ya. Nggak senang melihat manusia tuh imannya terus bertambah
Dia pengen tuh imannya terus turun, bahkan sampai kalau perlu imannya hilang, lepas dari dirinya. Itu iblis tepuk tangan. Ya, berarti berhasil. Jadi kalau orang di luar orang beriman sudah jadi pengikut dia gitu. Nah, itu sudah menjadi pengikut terhadap musuh kita yang satu ini. Kita nggak boleh lawan. Kita harus minta perlindungan. Kita nggak akan mampu melawan dia. Ya, maka kita minta perlindungan. Ya. Tapi kalau musuh kita yang satu ini, ya surat 7, 107, 199. Coba buka surat Al-A'raf. 199. Apa tuh? Izi afwa wa amri. Baca. Iya. Kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Uzil afwa wa umur bil urfi wa jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Uzil afwa, ya, berilah, ya, atau ambillah, ya, maafkanlah, ya, wa'mur, ya, dan serulah, ya, jadilah pemaaf dan suruhlah, ya, orang yang mengerjakan, ya, orang mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, ya, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi terhadap musuh kita, terhadap sesama nih, ya, yang zalim, yang benci, ya, kepada kita, yang jahat, kita jangan lawannya juga dengan kejahatan. Kalau orang jahat kita lawan dengan kejahatan, berarti sama aja. Berarti iblis sedang mengganggu kita nih. Hari ini Islam diadu domba. Siapa yang ngadu domba? Itu kerjaan iblis. Ya, maka kita jangan terpengaruh. Ya, maafkan. Tuh, perintah Allah apa? Jangan dibalas. Kalau kita memaafkan, ya, balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya, sehingga mereka menganggap tuh orang melihat kita tuh nggak ada permusuhan. Misalnya ibu lama ini lagi marahan, ya, itu harusnya yang satu tuh harus apa? Harus balas dengan kebaikan, sehingga tetangga yang lain, ya, bahwa dia nggak marah, tapi kok katanya marah. Tapi kok yang satu kelihatan negur terus, walaupun dicuekin. Ya, tetap kok datang bawain makanan, ya, walaupun nggak makan tapi di dalam dimakan. Ya. Berarti menang ya Tat yang bawain makanan, ya. Menang. Mudah-mudahan Ya. saya begitu Tat. Jadi terhadap orang yang zalim kita jangan membalas dengan kezaliman, ya. Emang ini mudah apa berat? Berat. Hah? Susah sekali katanya. Gampang Tapi saya udah jalanin, ya. Mudah Tat. Itu tergantung, ya, tergantung bagaimana kita, ya, menjalani, ya. Makanya kan kita disuruh berlindung kepada Allah, ya. Nah ini harus tahu nih, ya, kenapa kita disuruh baca ta'awuz, ya. Kalau sholat baca ta'awuz gak? Baca Fatihah? Baca. Hah? Baca, ya. Cukup di rakaat pertama, ya. Rakaat selanjutnya nggak perlu ta'awuz, ya. Bismillah aja. Karena yang namanya dari salam sampai tartib itu, ya, udah nyambung, ya, satu paket, ya. Jadi cukup. Kalau baca nggak apa-apa kan? Hah? Kalau yang Al-Fatihah mau Al-Fatihah, saya baca tahu nggak apa-apa kan ya? Ya, nggak masalah, ya. Tapi dianjurkan, ya, oleh 4 imam mazhab ini baca di rakaat pertama setelah doa iftitah baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kenapa kita disuruh baca ta'awudz? Kita perlindungan Berlindung Biar nggak diganggu dalam ya, baik. agar kita nggak diganggu. Misalnya yang namanya berlindung gimana contohnya, Bu? Ibu dikejar-kejar anjing nih ya, ibu berlindung cari pertolongan nggak? Nah ketemu suami ibu, wah ibu senang banget tuh ya, ibu berlindung tuh di depan suami apa di belakang? Di belakang ya. Kalau suaminya ke kanan, ibu ikut nggak? Ikut. Suami ke kiri? Dia batapin. Ya, kalau perlu ibu peluk tuh ya, saking takutnya. Itu namanya berlindung ya. Jadi kita Allah yang kita ini Tan. Nah, kita berlindung kepada Allah ya. Makanya yang namanya auzu ini sitar ya. Sitar itu pembatas ya atau penghalang. Tabir. Kalau orang sholat di depannya dijagain tuh ada yang kecil, apa namanya tuh? Sitroh ya. Jadi nggak boleh lewat di depan ya. Ada pembatas ya. Nah ini namanya kita berlindung, kita berada di belakang. Di belakang Allah maksudnya kita di dalam aturan Allah. Kita berlindung, kita mengikuti aturan Allah. Begitu kita keluar dari aturan Allah, kita sudah nggak berlindung lagi. Ya, kita sudah keluar dari ya batas, dari hijab, ya dari tabir, ya. Nah, dari penghalang kita keluar, ya berarti kita udah nggak dilindungi Allah. Berarti kita berhadapan dengan iblis. Berarti auzubillah kita berapa jam? Sehari semalam. Yang namanya kita berlindung tuh ya selamanya 24 jam. Jadi ta'awudz yang kita baca ya, kita sedang berada di belakang Allah, di dalam lindungan Allah. Ya. Orang yang berada di dalam lindungan Allah berarti dia sedang mengikuti aturan Allah. Begitu kita keluar dari aturan Allah, kita udah nggak dilindungi lagi sama Allah. Kita berhadapan langsung dengan iblis. Makanya banyak orang-orang yang tetap tergoda. Walaupun setiap hari baca ta'awudz 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali baca ta'awudz, nggak ngaruh, masih tetap saja. Kalau mau sholat, ya kan suka takut mau sholat. Itu tidak hanya dalam ya selesai sholat, setelah sholat pun di luar sholat kita selalu berlindung kepada Allah. Maksudnya kita dalam mengikuti aturan Allah. Kenapa? Ya, ta'awudz kita ini sering nggak ngepek, nggak ngaruh ya. Kok kita udah ta'awudz masih saja dengki, masih saja ghibah, masih saja dendam tuh. Karena kita udah keluar dari sitroh, dari pembatas. Nah makanya dikatakan oleh Allah itu ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Wahai orang-orang yang beriman ya. Apa? Bertakwalah kamu kepada Allah ya. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya ketaatan. Dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Selama kita hidup benar-benar kita di dalam mengikuti aturan Allah. Itu maksudnya jangan mati kalau nggak Islam. Diingatkan, jangan kita keluar dari pembatas, jangan kita keluar dari aturan Allah. Nanti kalau kita mati, bahaya, repot.
ya, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Keluar dari aturan Allah. Makanya ta'awuz kita ini dipahami. Ya, dipahami. Dalam satu hadis ya, yang artinya berdoalah ya kepada Allah dalam kondisi kalian yakin kepada Allah ya. Jadi kita disuruh berdoa kepada Allah dalam kondisi kita yakin doa kita ini diterima oleh Allah ya. Ya. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi ya kalian yakin kepada Allah ya bahwa doa akan dikabulkan ya, bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah ya. Dan ketahuilah ya, Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai ya. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang tidak fokus, dari hati yang tidak sadar ya, tidak mengerti ya. Kita a'udzu tapi kita nggak ngerti nah, cara berlindungnya. Kira-kira itu kan doa. Ta'awuz itu doa ya. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah ya dari godaan setan. Itu doa. Tapi itu kita nggak ngerti. Nah makanya nggak diijabah doa kita. Tetap aja iblis goda terus setiap hari. Tetap aja tuh ya. Yang harusnya kita balas dengan kebaikan malah kita balas lagi dengan kejahatan. Malah jadi tambah banyak musuh kita. Yang seharusnya musuh kita cuma satu ya, hanya iblis ya. Yang lain tuh ya kita musuh tapi kita doakan ya, kita balas, kita ajak ya untuk kebaikan. Jangan kita serang ya, jangan kita lawan ya. Allah suruhnya apa? Maafkan ya. Coba buka surat Al-Mu'minun ya, surat 23. Surat 23 ayat 96. Pak ambil baca apa? Bismillah ya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Shadaqallahul azim. Latih ya ahsan, tolaklah ya dengan yang ya ahsan tuh ya dengan lebih baik ya. Sayyi'ah kejahatan. Maksudnya apa? Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik ya. Ini kita disuruh melawannya itu ya. Jika ada saudara kita yang zalim, yang jahat, disuruh lawan. Tapi lawannya gimana? dengan baik. Dengan kebaikan. Ini ya. Allah tuh sebagai ya yang betul-betul ya agar kita ini nggak tergoda oleh setan. Makanya setan berusaha mengadu domba kita tuh ya. Makanya kita jangan terpengaruh ya, jangan mudah diadu domba ya. Makanya Allah ingatkan kita, tolaklah perbuatan buruk mereka ya dengan cara yang lebih baik ya. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan ya kepada Allah. Nah, kita perhatikan ya kisah seorang wanita yang doanya diijabah oleh Allah ya. Di dalam surat Ali Imran ya ayat 36 ya. Ini keluarga Imran ya. Istri Imran siapa? Zakaria ya?
istrinya. Tiga enam. Enggak 36 Ya. doang. 36 Al-Imran 36. Ayat 3 ayat 36. anak ya. Hana. Nah, Hana. Falamma wadu'ah lau Rabbi inni wada' Enggak, bisa siapa tuh baca? Mami udah baca apa? Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Shadaqallahul azim. Ini doanya ya. Doa istrinya Imron ya. Ibu Hana ya. Walamma maka tatkala wadoatha ya, ia melahirkan ya. Qalat Rob ya, Robbi, ia berkata, Tuhanku, ini sesungguhnya aku wadoatuha, aku telah melahirkan ya, unsa seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu ya, dan Allah lebih mengetahui ya, bima wadoat ya, dengan apa yang dia lahirkan ya. Walaisa Zakaria ya, kal unsa, dan tidaklah ya anak laki-laki seperti anak perempuan. Wa ini sesungguhnya samai tuha ya, aku telah namai dia Maryam ya. Wa ini, dan sesungguhnya aku Zuha ya, aku melindunginya ya. Jika kepada engkau wa zuriyatiha ya, termasuk keturunannya, bukan hanya ya dirinya, bukan hanya anaknya, dan juga keturunannya. Siapa keturunannya? Nabi Isa. Ini doa yang betul-betul dia panjatkan ya, dia ngerti ya. Maka Allah menjawab ya, fataqabbalaha, ayat 37-nya. Coba baca 37-nya. Ta'awuz ini ya, kejadiannya banyak sekali ya. Bukan hanya para nabi ya, para sidikin, para syuhada, termasuk ya umat Rasulullah ya, yang betul-betul dia berdoa, dia sadari, dia pahami ya. Nah, seperti kisah ini ya, istrinya Imron, Hana ya, dia berdoa ya, kepada Allah ya, maka lahirlah manusia yang sempurna. Maryam ya, perfect, betul-betul ya. Orang yang tidak hanya dirinya, bahkan keturunannya juga dijaga ya, yaitu Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasul ya. Nah inilah ya doa ya Hana yang diucapkan ya oleh Hana, lahir dari Hana Siti Maryam ya. Hana waladat Maryam. Iya, Dengan pertemuan kita hari ini, yuk mari sama-sama kita tingkatkan pemahaman kita tentang ta'awuz ya. Bukan ta'awuz pada saat kita baca Quran, tapi kita terus berlindung kepada Allah setiap saat. Sehingga apa? Kalau kita berlindung kepada Allah setiap saat, setan nggak akan mampu goda. Memang nggak boleh kita lawan ya. Ngomelin anak juga ya, Tat ya. Nah, Ngomelin anak itu iya. auzubillahi minasyaitonir rajim, gitu ya, Tat ya.
Kita nggak emosi ya. Usahakan ya kita bisa ya. Kayaknya kalau sholat walaupun denger di masjid Cuma disir ya, bacanya kalau dalam sholat itu disir. Iya. Ya. di dengan Disir kuping kita tahu dong. nggak? Kuping kita dong yang dengar. Iya, kita doang yang dengar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Baru bismillahnya. Bismillah. Kalau imam ya, kalau kita makmum kan kita juga tetap sir bacanya kan. Kalau imam ya tetap baca, cuma disir ya. Baca pelan. Pelan ya, nggak terdengar oleh yang lain ya. Maka apa? Nah inilah ya tuntunan ya agar kita ngerti ta'awuz ini kita berada di belakang Allah. Maksudnya kita di belakang Allah, kita mengikuti aturan Allah. Tapi kalau kita ada keluar ya, berarti kita sudah keluar dari aturan Allah, keluar dari pembatas. Kalau kita ada keluar dari pembatas ya kayak tadi itu, ibu berlindung di belakang suami ya, ibu sampaikan ya kepada saudara-saudara kita ya, terutama keluarga ya, anak-anak kita ya. Tadi terakhir nih surat Fussilat ya, surat Fussilat surat 41 34, 35 dan 36. Tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah ya, kita menghadapi manusia yang zalim, yang jahat kepada kita ya, maka kita disuruh menolak kejahatan itu dengan kebaikan. 36-nya untuk setan dan iblis kita nggak boleh lawan, tapi apa? Mohon Perlindungan. Ya, ini udah dikasih tahu sama Allah ya, jangan kita lawan ya. Kenapa? Ya memang iblis itu canggih ya, dia nggak akan pernah ya menyerah, nggak pernah kapok. Ya, kalau gagal ya, kalau manusia tuh gagal kapok, iblis nggak kapok, dan dia nggak pernah sakit. Ada iblis sakit? Nggak pernah tua. Ya. Nggak ada dokternya. Ya. Nah, terus ya akan menggoda manusia tuh sampai ya hari akhir ya, dan nggak pernah putus asa. Nah inilah ya, maka kita berusaha ya agar kita terhindar ya dari godaan iblis ya, maka kita harus senantiasa berta'awuz kepada Allah, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya apa? Kita betul-betul berlindung berada di dalam aturan Allah. Yang menyakiti kita itu, kita pasti terpengaruh lah ya, sakit juga ya. Tapi kita disuruh balas ya, sakit hati kita ini kita lawan ya. Dengan apa? Dengan kebaikan. Memang awalnya sulit sulit ya, sekali, berat ya. tapi kalau dijalanin legowo. Kalau kita jalani, kita berusaha, kita ingat ya bahwa kita akan kembali kepada Allah. Ayo ikuti perintah Allah. Jangan kita turuti nafsu kita. Enak aja ya. Orang nyakitin kok kita baikin. Nah, ini biasanya begitu ya. Ada yang ngomporin. Ya, udah lawan aja ya. Memang kita nabi ya, disuruh sabar ya. Begitu lah ya. Bukan nabi gitu ya. Iya. Nabi boleh begitu ya. Sabar tuh ada batasnya. Nggak Itu ada. dibilang itu tuh. Wah, benar, ya. Nggak ada batasnya. Udah lawan. Itu sebetulnya iblis ya mempengaruhi. Kalau ada Ya. yang kita bilangin setan lu gitu ya. Kan, ya. Ini saya lagi balas ya. Karena dulu ada pernah kisah untuk sama mertua, aja dilihat sama Orang mertua. tuanya. Tuanya suka.
itu juga. Ya. Itu mertua kayak gitu Mertuanya bawel. Tahu siapa Sehingga kalau pernah sang jadi mantu mertua? ini nggak sanggup ngadepin mertua. Iya benar, tertinggal aja kalau Ya, akhirnya dia datang, ya, dia pergi ke rumah pamannya. Kebetulan pamannya ini, ya, seorang tabib, ya, Ustaz gitu ya, kayak Ustaz. bukan ustaz sih, alternatif, gitu ya, pengobatan alternatif. Spiritual. Dia minta, ya, kepada saudaranya ini, pamannya ini, agar mertuanya itu dihabisin lah. Alhamdulillah. Santan disantan. Amat kan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia udah nggak sanggup. Setiap kebaikan yang dikerjakan salah aja menurut Ibadah tipis. Mertuanya. mertuanya. Akhirnya kata pamannya apa? Ya sudah, ya, nanti saya bikinin racikan, Alhamdulillah. ya. Tapi jangan langsung, nanti kalau langsung ketahuan, pelan-pelan. Apa kesukaan mertuamu? Oh, dia sukanya sayur sop. Besok kamu beli daging kambing. Gengsi. Enak sayur sop, enak. Tagihan dia. Enak diracunin. Besok gitu lagi, ya kan? Bumbunya enak gitu ya. Akhirnya besok dimasakin lagi di hari kedua. Di ketiga, wah, tambah senang tuh mertuanya media. Akhirnya dia datang lagi ke rumah pamannya. Paman, tolong, ya, jangan dimatikan mertua saya. Dia udah suka, sudah sayang sama saya. Kata pamannya apa? Memang, ya, racunnya itu sudah masuk ke dalam hatimu, ya. Yang tadinya kamu benci, sekarang kamu jadi cinta. Itu yang dimasukin bubuk itu vitamin, nafsu makan. Ya. Racun. Bukan racun, Tapi hati-hati vitamin. Ada di mantunya. Nah, racunnya itu Ada di masuk, hati. ya, Nah, ke hati. dalam hati mantunya yang tadinya benci, ya kan? Baik. Jadi suruh baik, balaslah dengan kebaikan. Kan Allah suruh bilang gitu. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Cuma dia nggak nyadar. Ya, kamu harus pura-pura baik. Akhirnya baik beneran. Ya, kenapa? Karena mertuanya juga sayangnya udah beneran juga. Kenapa? Karena dimasakin. Nah, begitulah, ya, kisah bagaimana nih kita, ya, Ambil agar, hati. ya, berbuat baik, berbohong. Tapi bohong boleh nggak yang baik? Boleh, ya, berbohong yang baik. Ya. Kira mati tadi. Di luar skenario. Di luar sekalian. Ya, kalau bohong baik boleh, ya. Misalnya suami beliin baju nih, ya, Udah jelek. bajunya kita nggak seneng warnanya nih norak, ya kan? Tapi karena kita ingin menghargai, ya, suami udah girang, ya, oh kita pakai terus nih, ya. Mana aja kita pakai. Udah jelek. Maksudnya apa? Biar cepat rusak. Astagfirullahaladzim. Gosok aja panas tadi. Bolong Ya. Tega banget. Nah, inilah, ya, mudah-mudahan tahun baru ini, ya, tahun 2002, ya, apapun yang kita doa, yang kita berharap, yang kita mohonkan, ya, di tahun lalu, di tahun ini diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mari kita tutup, ya, dengan doa. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang kita niatkan di tahun lalu Allah kabulkan di tahun ini. Amin. Dan kita doakan pula pada keluarga kita, orang tua kita, ya, saudara-saudara kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosanya, diluaskan kuburnya, dan dijadikan kuburnya Allah menjadi jannah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniya wa qulnatin sholihah ala hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wajhi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama ghafarna sayyidana. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu bapak kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak dan istri serta suami kami ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang berhubungan dengan kami. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-baraka wa Allahumma ja'wa ausir sawaba ma qara'nahu min suratul Fatihah wa suratul Ikhlas wa mu'awwidhatayn wa ayatul kursi kama halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabahnahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallayna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa barakatan samiyah mubiha wa muqaddimah summa ila arwahi walidina wa ummahatina wa ajadina wa jadadina wa muallimina wa ammajina wa liman lahu hakum alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum waj'al jannata maswahum wa najina wa iyyahum. Allahumma anzil rahmati wal maghfirah was-shafa'ah ala quburihim ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum bukratan min butaratil niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.